Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nevara Fitria Sanda. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan judul tentang ikhtiar dan tawakal dalam pernikahan versi agama Islam. Kajian ini bersumber dari jurnal online yang saya ambil, yaitu Peranan Agama dalam Membentuk Keluarga dalam novel Ayat-Ayat Cinta yang ditulis oleh Asep Supradi. Sini. Pernikahan berfungsi sebagai perwujudan sosial budaya, cinta kasih, sebagai perlindungan reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan, dan yang terutama adalah sebagai fungsi perwujudan perintah keagamaan. Keluarga harus dibangun di atas pondasi yang kukuh, sedangkan tidak ada pondasi yang kukuh untuk kehidupan bersama-sama melebihi nilai-nilai agama. Suami dan istri harus menumbuh besarkan nilai-nilai agama dan saling mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam dosa. Bahkan kehidupan rumah tangga itu sendiri harus menjadi perisai dari beragam kemungkaran. Dengan menikah, hidup akan tentram dan bahagia. Itu bisa dicapai di antara suami dan istri, bisa saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa diukur oleh materi belaka, tetapi bisa diwujudkan dengan berpijak pada nilai-nilai agama Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, diawali dengan proses pernikahan. Gambaran tentang betapa pentingnya pernikahan itu bisa disimak dalam novel AAC yang diperankan oleh tokoh Fahri dan Aisyah sebagai suami dan istri yang membina keluarga dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kutipan percakapan pernikahan Fahri, "Aku tidak bisa menikah kecuali dengan perempuan yang bersaksi dan meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau untuk bertetangga, berteman, bermasyarakat, aku bisa dengan siapa saja. Untuk berkeluarga, aku tidak bisa, Aisyah. Tidak bisa." Poligami secara Islami. Dalam ajaran Islam, seorang suami diperbolehkan mempunyai 4 istri atau terkenal dengan istilah poligami. Namun poligami dalam ajaran Islam itu harus mengikuti aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu berlaku adil. Hal tersebut tertuang dalam novel AAC yang digambarkan ketika Fahri menerima surat dari Nurul. Dari gambaran tersebut membuktikan bahwa poligami tidak semudah seperti apa yang telah terjadi sekarang di masyarakat. Untuk tidak mengaburkan permasalahan tentang berpoligami tersebut, dalam novel AAC memberikan gambaran tentang berpoligami yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, sebagaimana yang dilukiskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Dalam surat tersebut, ayat itu tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dengan syarat yang tidak ringan pastinya. Dengan demikian, poligami yang digambarkan dalam novel AAC tersebut sejalan dengan poligami yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang dilukiskan dalam surat tersebut. Dalam pandangan Al-Quran, salah satu tujuan utama pernikahan adalah sakinah mawadah warohmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Untuk mewujudkan mawadah bermula dari adanya perhatian. Tanpa perhatian, maka tidak ada cinta. Unsur kedua dari cinta yang mampu melahirkan mawadah adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti mengetahui kebutuhan dan memberinya walau tanpa diminta. Karena itu, unsur ini harus didampingi oleh unsur ketiga, yaitu penghormatan. Seorang pecinta harus menghormati yang dicintainya. Dalam konteks hubungan cinta antara suami dan istri, si pecinta ini harus sadar bahwa yang dicintainya sejajar dan setara dengannya. Sebagaimana ia membutuhkan penghormatan, yang dicintainya pun demikian. Jika unsur ini telah tergabung dalam diri seseorang terhadap pasangan cintanya, cinta akan tumbuh menjadi mawadah, dan ketika itu bercinta dan dicintai menyatu sehingga masing-masing tidak pernah akan menampung di dalam hatinya sesuatu yang dianggap buruk pada diri kekasihnya. Di sisi lain, karena yang mencintai dan yang lagi diperlukan untuk menanyai pasangan apa yang dia suka dan tidak suka, karena telah menyelam ke dalam lubuk masing-masing dengan menggunakan
mata kekasihnya untuk memandang, lidahnya untuk berbicara, telinganya untuk mendengar. Demikian mawadah yang kemudian membuahkan sakinah. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna ketenangan. Setiap jenis kelamin, lelaki atau perempuan dilengkapi alat serta aneka sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna. Manusia menikah bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih daripada itu. Membentuk keluarga sakinah bagi orang muslim harus berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam dengan cara melaksanakan rukun Islam, yaitu syahadat, melaksanakan sholat, berzakat, berpuasa, dan haji. Hal ini sebagaimana dicontohkan dalam rumah tangga Fahri dan Aisyah dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Ikhtiar dan tawakal dalam novel AAC bahwa Fahri menentukan masa depannya terarah. Dia membuat rancangan hidup ke depannya. Dengan adanya rancangan hidup, itu akan memudahkan dalam menempuh tujuan hidupnya. Ada kutipan yang mencerminkan tentang perlunya ikhtiar dan bertawakal. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatanmu, teruslah berdoa dan mendekatkan diri pada Allah agar semua masalah ini dapat teratasi. Aku sangat mencintaimu istriku, ucap Fahri. Fahri menyuruh istrinya Aisyah untuk menjaga diri baik-baik, menjaga kesehatan, dan kandungannya. Hal itu merupakan bentuk ikhtiar. Setelah ikhtiar dilakukan, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan bertawakal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari novel Ayat-Ayat Cinta yaitu novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang isi ceritanya mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita, khususnya dalam membentuk pernikahan dan keluarga seperti yang dicontohkan Fahri dan Aisyah sebagai suami dan istri. Nah, itu tadi adalah kajian tentang ikhtiar dan tawakal dalam pernikahan versi agama Islam. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.